Saya izin record ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar jelas teman-teman semuanya? Gimana Jelas, Bu, kabarnya? jelas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Jelas, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita ketemu lagi secara virtual. Masuk hari ini pertemuan 9 ya. Jadi pertemuan 9 ini setelah UTS kemarin ya, teman-teman sudah melaksanakan UTS. Jadi hari ini kita masuk pertemuan 9. Rencananya hari ini saya mau bahas sedikit tentang UTS, tentang diskusi jawabannya di UTS, jawaban UTS, sama yaitu materi 9. Nah, jadi saya share screen dulu. Nanti di tengah-tengah, setelah saya selesai, nanti saya absennya by panggilan ya. Ini saya masuk dulu. Pertama, kita bahas soal UTS. Kebetulan saya belum periksa punya kelas kalian, baru kelas kalian yang belum sempat dilihat sama sekali. Jadi, saya belum tahu jawaban-jawabannya kalian, tapi kelas yang 3 kelas yang lain yang sudah saya lihat, itu rata-rata kesalahannya sama. Yang pertama adalah bingung ketika membuat, ini kan sebenarnya kan soalnya, suara saya putus-putus ya? Iya, Bu, putus-putus. Iya, Bu. Kayaknya wifi-nya ini saya yang dari tadi juga saya online, pasti bilangnya suara saya putus-putus, koneksinya unstable. Tapi sih padahal nggak ada gangguan. Cuma nggak tahu kenapa nih kayak gini dari tadi. Nah, itu mudah-mudahan bisa diikuti ya, walaupun dengan kendala kayak gini. Nanti kalau ada yang belum jelas dibilang aja supaya bisa saya ulangi. Jadi teman-teman ini kebetulan sudah ada soalnya, itu bukan soal cerita yang kalian itu ada ceritanya terus nanti ngebuat DFD-nya dari awal sampai akhir, bukan kayak gitu, tapi melainkan ini itu sudah diberikan diagram konteksnya. Jadi kalian itu nantinya langsung membuat diagram 0, lalu membuat diagram rincinya. Nah, kebanyakan yang salah itu dari kelas-kelas yang sudah diperiksa adalah tidak mengerti gitu. Maksudnya kayak yang masih bingung juga gimana caranya ngubah ini dari diagram konteks jadi diagram 0. Nah, padahal gini teman-teman, nanti itu tuh pemecahan masalahnya dari sini, itu kalian tergantung perspektif masing-masing. Jadi kan di sini sudah terlihat entitasnya ada 4 ya, ada 4 entitas. Berarti nanti kalian ketika membuat diagram 0-nya, tidak boleh mengubah entitas. Jadi tidak boleh mengubah jumlah entitas. Lalu setelah itu, teman-teman juga harus memasukkan semua yang alur data yang ada pada diagram ini, semuanya harus ada pada diagram 0 dan diagram rinci. Kayak gitu. Nah, di sini kebanyakan juga yang masih salah-salahnya adalah di mana ketika yang paling fatal adalah salah simbol. Jadi kebetulan kelas kalian saya belum periksa sih ya kayak gimana. Yang
Yang sebelum-sebelumnya itu adalah salah simbol. Jadi salah simbol di sini tuh kayak gimana sih salahnya? Jadi misalnya di sini prosesnya digambarkannya bukan lingkaran tapi apa gitu ya. Jadi terus misalnya kayak data store-nya simbolnya pokoknya tidak sesuai dengan yang sudah diajarkan atau tidak sesuai dengan panduan pembuatan di FD. Sama ada anak panah-panah yang tidak ada alur datanya. Itu udah jelas fatal ya yang kayak gitu. Lalu juga pemecahan menjadi proses-proses kecil itu balik lagi tergantung sebentar ya. Jadi ada itu tuh tergantung dari pemecahan masalah masing-masing. Tergantung dari pemecahan masalah masing-masing. Misal kalau di sini saya tadi dari sistem informasi pelaksanaan wisuda secara daring, ini saya bikin menjadi 3 proses di sini. Proses pendaftaran wisuda, proses verifikasi peserta wisuda, sama proses pembuatan laporan wisuda. Jadi di sini nah, di sini setiap orang memungkinkan akan terjadi perbedaan pembuatan proses ya. Jadi terjadi pembuatan proses di sini ada yang mungkin jadi 4 proses pecahnya, ada yang mungkin jadi 2 proses memecahnya. Itu tidak bisa dikatakan salah karena balik lagi kan saya sudah pernah bilang di FD itu pemecahan masalahnya atau penggambaran perancangan sistemnya tergantung dari masing-masing analis. Jadi pasti setiap orang akan menghasilkan berbeda meskipun diagram konteksnya sama. Lalu di sini yang saya rinciin, di sini ada 3 proses ya, pendaftaran wisuda, verifikasi peserta wisuda, sama pembuatan laporan wisuda. Nah, dari semua ini dibikin 3 proses, yang dipecah adalah yang 2. Proses 2 di sini verifikasi peserta wisuda dipecah menjadi pembayaran wisuda dan pemberian perlengkapan wisuda. Nah, setelah jadi ini udah bikin ya, pokoknya semua nggak ada yang hilang. Jadi entitasnya 4 ya tetap 4. Sama yang ada, alur data yang ada pada konteks harus ada pada 0. Nah, ini kalau kamus data hampir semua kelas sih rata-rata bisa kamus data ya, karena gampang kamus data nih. Terus kalau spesifikasi proses banyak juga yang bisa dan banyak juga yang masih bingung. Jadi kalau spesifikasi proses diambilnya dari diagram 0. Jadi 1.0 atau 3.0 misalnya kayak gitu, atau 2.0, bukan yang dari diagram rinci. Jadi kalau ngambil dari 2.1 atau 2.2 berarti itu salah ya. Karena spesifikasi proses itu kalian ngejelasin proses yang dari dia 0 gitu. Terus nah sekarang nih yang nomor 2 masih beberapa kelas yang saya periksa sebelumnya masih ada keliru nih. Di sini kan sebenarnya soalnya gini, posisikan diri Anda sebagai seorang analis sistem yang mengumpulkan informasi. Untuk membuat sebuah sistem informasi pada sebuah universitas untuk pemilihan mahasiswa berprestasi yang akan mendapatkan beasiswa. Buatlah draft pertanyaan pengumpulan informasi dengan memilih teknik pengumpulan informasinya itu wawancara atau kuesioner, dan jelaskan kepada siapa draft pertanyaan tersebut ditujukan. Saya mau nge-share 1 jawaban, yang bersedia saya share siapa? Ada yang bersedia nggak? Yang bersedia jawabannya saya share? Silakan, nyaut. Ada.
Random aja, Bu. Nggak ada yang bersedia. Random aja, Bu. Random aja. Ya, jangan dong. Jangan random dong. Nggak ada yang mau. Nggak diapa-apain kok. Cuman saya mau show aja, kita bahas gitu. Bener nih, nggak ada yang mau nih. Ini yang nggak mengikuti UTS ya, ada 2 ya. Yang nggak mengikuti UTS berarti ada 2 Bu, maaf orang. Bu, punya saya sudah masuk belum Bu? UTS. Bu, UTS. UTS sudah masuk belum Bu? Bentar ya, dicek dulu. Udah masuk. Koneksi saya ini jelek banget ya ini. Kalian masih dengar suara saya nggak? Halo? Kalian masih dengar suara saya nggak? Kalian masih dengar suara saya? Masih, Bu. Suara saya putus-putus, enggak? Iya Bu. Enggak, Bu. Kalau saya putus-putus Bu, sebentar Bu. Signal saya deh Bu. Amen. Nah, ini saya coba buka punya Irda Suhada ya. Jadi punya Irda ini yang kurang di sini kira-kira teman-teman coba dari DFD-nya dulu deh. Dia bikin dari diagram 0. Ya, 1A diagram 0. Yang ditulis nih diagram apa sebenarnya? Kita bahas.
Kayaknya masih konteks, Bu. Ini kan kayak soal ya, ini masih konteks ya. Iya, soal. Masih konteks. Terus di sini ada juga nih, terus diagram rinci. Proses pendaftaran, proses pembayaran, sama proses pendaftaran lagi. Harusnya ini dia mau bikin berarti di bawahnya tuh baru 0 ya. Nah, ini masih banyak sih kalian yang kayak gini tuh. Jadi kayak salah pemahaman konteks itu yang kayak gimana, 0 tuh yang gimana, rinci itu yang kayak gimana. Jadi ini masih ngaco ya DFD-nya ya. Terus jadi kalau yang kayak gini ya salah dari sininya. Ini tuh konteks yang dia bilang diagram 0, yang Irda bilang diagram 0 itu adalah diagram konteks. Lalu yang dimaksud diagram rinci di sini sebenarnya dia mau bikin diagram 0. Nah, di diagram 0 ini yang di 3 ini harusnya proses pembuatan laporan. Penamaan proses juga tidak perlu pakai kata proses, jadi langsung aja pendaftaran, misalnya pendaftaran wisuda gitu, pembayaran wisuda, jadi tidak perlu menggunakan kata proses lagi. Lalu nomor, penomoran itu penting, jadi ini nggak ada nomornya ya, terus rincinya juga nggak ada. Terus ini saya mau bahas yang nomor 2 nih sebenarnya. Nomor 2-nya Irda ngerjain nggak? Nah, ini nomor 2 nih ya. Draft pertanyaannya, bagaimana proses pemberian beasiswa? Berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? Nah, ini benar nih pertanyaannya nih. Apakah para mahasiswa sudah menerima beasiswa yang sesuai? Dokumen apa saja yang digunakan dalam penerima beasiswa? Nah, ini benar nih. Jadi gini, di nomor 2 itu saya banyak mendapati yang salah kaprah. Di sini kan, kalau kita baca soalnya ya, posisikan diri Anda sebagai seorang analis. Analis yang mau mengumpulkan informasi untuk membuat sebuah sisa informasi. Jadi ada universitas mau bikin sisa informasi pemilihan mahasiswa berprestasi yang akan mendapatkan beasiswa. Lalu dibikinlah draft pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, dari situ kalian itu berarti yang diwawancarai siapa? Mahasiswanya atau siapa yang diwawancarai? Kira-kira. Mahasiswa, Bu. Yang diwawancarain siapa? Rektor, Bu. Siapa yang jawab? Namanya dulu. Penanggung jawabnya, Bu, yang ditanyain. Penanggung jawab apa? Siapa, mana coba yang ngejawab, namanya siapa? Saya soalnya Zoom-nya kan share screen, jadi peserta yang ngomongin nggak kelihatan. Tadi pertama Surya Bu yang ngomong, terus habis itu Mulia Bu kedua. Terus ketiga Dede tadi. Saya dengar tadi. Mana yang ngomong, coba ngomong lagi. Jadi kita wawancara itu sebenarnya ke siapa sih? Ke mahasiswanya bukan? Ke mahasiswa apa bukan? Bukan Iya. ya? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Terus menurut Mulia, kemana Mulia wawancaranya? Yang Apa yang kita nyelenggarain beasiswa, Bu, universitas, Bu. Yang nyelenggarain beasiswa. Ke universitas tuh ke siapanya kira-kira ya, bagian yang kita bisa Rektor, Bu. wawancarai? Ke rektor bisa. Bukan, Bisa sih, tapi kayak ketinggian banget. Misalnya mungkin ada yang menanganin secara langsung, kan kalau rektor kan urusannya banyak ya, mungkin lebih bawahnya lagi. Kepala bagian, Bu. Ya Kepala misalnya bagian kayak gitu, Bu. bagian kemahasiswaan. Kayak gitu bisa. Ya, Bu. Jadi Ke Ibu Prodi Bu, nama saya Lutfi Bu. bisa juga dapat informasi dari prodi bisa.
kayak gitu. Ya. Terus jadi kalau misalnya jadi kayak yang ada beberapa yang menjawab itu, kalau di sini Irda udah tepat nih kata saya, karena dia nanyanya informasinya cocok untuk kayak gimana sih kita mau bikin sistem, berarti kan kita harus tanya dulu kan pertanyaannya itu apa aja. Misalnya kayak kalau contohnya nih, kalau contoh pertanyaan saya nih, contoh pertanyaan saya kayak gini, kunci jawabannya nih ya, contoh pertanyaannya misalnya alur sistem pemilihannya seperti apa, kriteria pendukung yang menyatakan mahasiswa tersebut dinyatakan berprestasi itu kayak gimana, kriteria apa yang paling penting menentukan mahasiswa itu berprestasi apa enggak, karena itu kan yang mau mendapatkan beasiswa. Nah, itu nanti contoh-contoh pertanyaannya. Tapi ada beberapa mahasiswa yang malah menjawabnya kayak gini. Jadi, berapa IPK Anda misalnya kayak gitu. Terus, apakah Anda pernah datang terlambat misalnya. Terus, apakah Anda mempunyai prestasi di luar jalur pendidikan gitu. Jadi, yang ditanya ke mahasiswanya. Nah, kalau itu kan teknis ketika mahasiswanya mengapply beasiswa kan, nanti baru dikasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menyatakan dia itu berprestasi apa enggak. Tapi kan bukan itu yang kita mau. Tapi apa, di sini soalnya kan untuk membuat sistemnya, untuk membuat sistem informasinya gitu. Jadi bukan pertanyaannya bukan menuju kepada mahasiswanya, kayak gitu ya. Soalnya ada yang masih ngejawab yang seperti yang saya bilang tadi. Coba kalau saya random lagi yang lain. Ini Seno. Punya Seno Aji. Setelah kelas ini, untuk yang perwakilan kelompok, tolong ngejapri saya ya. Ngejapri saya masing-masing kelompok, 1 orang aja. Disepakati siapa yang ngejapri saya, terus kasih nama, kelas juga dari kelompok berapa, kayak gitu. Seno Haji, penomorannya udah benar, ya, penomorannya udah benar. DFD-nya benar, cuma di diagram rincinya masih belum tepat. Karena diagram rinci minimalnya terdiri dari 2 proses ya. Ini Seno malah 1 proses. Di sini nih, di diagram rinci, harusnya kalau ada 1.1 harus ada 1.2, 1.3, atau minimal banget 1.1 dan 1.2-nya itu harus ada. Terus ya, ini masih loading. Nah, teman-teman yang nanti saya japri, yang japri saya, nanti tolong setelah kelas ini pokoknya langsung japri ke saya, perwakilan kelompok 1 orang aja yang ngejapri saya. Oh, muncul sih. Ini internet saya dari pagi kayak gini nih. Ini kita buka punya Seno IG ya. Oh, ada deh Seno IG 1.1, 1.2-nya di bawah ya. 2-nya nggak usah nih berarti. Ini 1.1, 1.2. 1.2 nih apa nih prosesnya? Nggak ada namanya.
Terus 2.1 proses-proses apa namanya harus jelas ya nama prosesnya. Nah ini benar nih laporan 3.1 laporan wisuda, laporan keuangan ini benar 3.1 3.2. Terus apa yang kurang ini nggak ada alur datanya di panah-panahnya. Kalau kamus datanya benar, Loh, hilang. draft pertanyaannya ya draft pertanyaannya sama. Ya pasti rata-rata jawabannya kurang lebih pasti sama sih ya. Jadi ya begitu. Kalau ada sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk UTS-nya? Untuk pembahasan UTS ada? Aman, Bu, Bu. yang itu yang Gimana? kan saya telat, Bu. Oh, Yang ya kan udah dibales. gambar Nanti aja jawab telat aja yang ya. itu. Ya. Nanti Asagaf japri saya aja ya. Oke, terus Udah, Bu. pertanyaan yang lain ada pertanyaan mengenai pembahasan tes? Saya rasa cukup ya. Kalau gitu saya mau masuk dulu materi pertemuan 9.